Fitnah media sangat dahsyat. Ini zaman-zaman akhir. Gitu. Banyak orang menghujat keturunan-keturunan baginda Rasul Muhammad SAW. Maka jangan sekali-kali kita ikut atau menyentuh hal itu. Tidak adab kepada Rasulullah. Enggak adab sama sekali kepada Rasulullah. Kalau permasalahan katanya anak cucu Rasul itu tidak ada, putus, itu sejak zaman dulu itu sudah ada. Pembenci keluarga Rasulullah itu sudah ada sejak zaman dulu. Pembenci sahabat ya ono, pembenci keluarga Rasulullah itu ya ono. Bukan baru-baru ini saja, memang sejak zaman dulu. Abdurrahman bin Muljam pembenci sahabat Rasul. Bukan kok dia itu orang awam, ahli maksiat, enggak. Abdurrahman bin Muljam itu kiai. Ya, cara sekarang itu kiai. Enggak ada orang di Mesir yang enggak kenal dengan Abdurrahman bin Muljam itu. Tapi menjadi pembunuh Sayyidina Ali. Siapa Abdurrahman bin Muljam? Hafidz Quran. Akhlaknya bukan akhlak Quran, akidahnya bukan akidah Quran. Hatinya tidak sesuai dengan Al-Quran. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang besar, kudu wong biasa, tapi membunuh Sayyidina Ali. Kenapa? Hatinya bermasalah. Lagi-lagi hati. Hatinya bermasalah. Makanya orang itu paling utama itu bagaimana njogo hati, membersihkan hati, hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk-makhluk Allah itu piye? Karena sumber daripada perbuatan manusia itu adalah dari hatinya, dari rasanya dalam hati itu bagaimana. Lek hatimu ki apik, insyaallah kok amaliyahmu apik. Kok wong ngaku apik, gitu, tapi amaliyahnya tidak bagus, hubungannya dengan Allah tidak bagus. Ya, apa itu namanya? Tidak melakukan perintah Allah dan merasa bangga, berarti hati kamu itu bosok. Kalaulah bagus, mesti hubungannya dengan Allah bagus. Kalaulah bagus, maka hubungannya dengan hamba Allah juga bagus. Maka kita ini belajar, semuanya itu belajar. Belajar kita ini. Belajar hati sing apik, belajar zahir batin sing apik. Akhirnya apa? Membunuh Sayyidina Ali, ditikam pas sholat. Salah wis mateni, pas sholat sisa. Lah piye terusan? Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembenci Ahlul Bait, pembenci keturunan Rasulullah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Yang membunuh Sayyidina Husain itu ya, di Karbala, Irak sana. Karbala itu di Irak. Pernah dulu saya ceritakan ya. Itu diceritakan oleh Imam Suyuti di Tarikhul Khulafa. Ketika itu Sayyidina Husain itu beserta keluarganya, beserta putra-putranya, anak istrinya, ini dituduh ingin merebut kekuasaan Islam karena apa itu namanya, cucu daripada baginda Rasul. Akhirnya apa? Sekitar 70 sekian orang ketika itu dihadang tentara, ribuan tentara. Yang membunuh siapa? Orang Islam. Kenapa? Haus kekuasaan, haus penghormatan. Sama zaman sekarang juga gitu, orang-orang yang membenci Ba'alawi, yang menyatakan Ba'alawi itu katanya nasabnya putus, tidak ada ini itu dan lain sebagainya. Lah saya itu dulu ke Yaman, makomnya, peninggalannya semua itu ada semua, dan orang sana semuanya mengakui, tidak ada satupun yang tidak mengakui kecuali Wahabi. Peninggalannya ada semua, masih ada sampai sekarang. Tapi karena memang zaman fitnah, ya, akhirnya dengan dimuliakannya para habaib itu, mereka-mereka yang haus kemuliaan itu merasa tidak dimuliakan, merasa di nomor duakan. Lagi-lagi karena penyakit hati. Kalau dulu Sayyidina Husain dibunuh karena kekuasaan, kalau sekarang keturunan-keturunannya Sayyidina Husain dibenci, difitnah dan lain sebagainya, ya kan? Karena kemuliaan, ingin dimuliakan, ingin dianggap. Sampai orang-orang yang katanya itu ahli ilmu kena fitnah juga.
Jangan kaget ada kiai pembenci habaib, jangan kaget. Abdurrahman bin Muljam itu hafid Quran ya gede nang Sayyidina Ali. Jangan kaget. Makanya jangan sampai ikut-ikut, bahaya. Tidak adab dengan Rasulullah. Makanya paling utama bagaimana hati ini bersih, ikut orang-orang yang lurus, ikut ulama-ulama yang lurus. Kalau pemahaman orang itu lurus, maka nanti amaliyahnya lurus. Tapi kalau pemahaman itu menggok, bahaya. Dan pemahaman Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu, pemahamannya dengan membunuh Sayyidina Ali itu merupakan ibadah. Lah membunuh itu sambil baca ayat Quran, wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha amardatillah. Sebagian orang ada yang mau menjual nyawanya sendiri demi untuk mencari ridho Allah. Jadi pemahamannya dengan membunuh Sayyidina Ali itu Allah akan ridho kepada dia. Nah ini loh, kalau sudah orang itu pemahamannya melenceng, akhirnya amaliyahnya nganggur. Perlunya ikut orang-orang yang lurus. Pemahaman kamu kepada para habaib, kepada para ahlul bait itu yang ngono. Pesannya baginda Rasul, ya kan? Kitabullah wa itrati, keluargaku. Artinya apa? Kata para ulama, suruh jaga keluarganya baginda Rasul itu. Kamu cintai, kamu jaga. Lah kalau ada yang tidak lurus bagaimana? Kalau kamu mau menegur, tegur dia. Tapi jangan sekali-kali kamu mencaci orangnya, mencaci nasabnya. Jangan sekali-kali. Lah ngejak keliru ya coba eloi. Nah sekarang ini tidak, orang menuduh ini, menuduh itu, menuduh para habaib, mbah-mbahnya, ya kan, memperbudak bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Lah ini namanya maling teriak maling, ya kan? Pengen dapat salam template dari sesama bangsa Indonesia, dapat penghormatan dari sesama bangsa Indonesia, ya kan? Rela menginjak-injak harga diri orang lain. Maling teriak maling namanya. Paham? Ngerti maling teriak maling? Penjajah nuduh orang sebagai penjajah. Memperbudak orang, menuduh orang lain memperbudak orang. Maling teriak maling.